kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari angkat tanganmu. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia kasih-Nya yang begitu besar. Mari sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit,
katakan besar. Besar kasih Allah pada kita. Angkat suaramu, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya selamanya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia kuasa. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu. Angkat. Ku takkan lupa. Suaranya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga katakan, kami tidak akan pernah lupa kasih-Mu. Yes. Mari lebih sungguh-sungguh. Amin. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Mari sekali lagi, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Oh, Dia penuhkan,
besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Bapa bagi kami. Kami tidak akan pernah lupa akan pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus. Terlebih pengorbanan-Mu ya Bapa. Engkau yang merelakan anak-Mu yang tunggal, yang senantiasa ada dalam hadirat-Mu sebelum dunia dijadikan. Rela datang ke dunia untuk mati, supaya umat-Mu semua diselamatkan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus tidak mati, dikubur 3 hari dan tidak pernah bangkit. Tetapi Dia telah bangkit pada hari ketiga. Itu yang membuat kami bersemangat. Sebab Tuhan Yesus telah menang atas maut. Besok kami masih memperingati Tuhan Yesus ada di kubur. Tapi lusa, hari Minggu itu yang kami nantikan. Satu kemenangan yang Tuhan berikan. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kemenangan umat Tuhan. Keselamatan yang dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa. Tuhan Yesus terima kasih. Buat keteladananmu, buat kesetiaanmu. Buat kasih-Mu. Engkau yang selalu menuntun kami. Sama seperti Engkau memuliakan Bapa di surga. Selagi kami masih bernafas, kami mau memuliakan Bapa. Kami mau memuliakan Tuhan Yesus. Melalui ibadah kami, melalui pelayanan kami, melalui semua kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman-Mu. Sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu sore hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau sore hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari bisa kembali hadir di sore hari ini bersama-sama saya untuk merendahkan diri. Satu hal yang kita rindukan melalui peristiwa Jumat Agung ini, kita mau memperingati penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang belum mendengarkan khotbah yang pagi, tolong dengarkan. Karena penting sekali, ada satu kerinduan Bapa ketika anaknya, putranya diberikan. Mati menderita di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Bapa ingin supaya Bapak Ibu Saudara semakin dekat. Dulu kita jauh namun mendekat. Dan ada satu pewahyuan yang Tuhan berikan. Kalau orang di luar sana yang masih jauh dari Tuhan, mereka rajin membangun keagamaan mereka. Mereka rajin berdoa, padahal mereka jauh. Ini yang saya disentak oleh Roh Kudus ya. Kalau orang yang jauh saja merindu-rindukan
yang jauh senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimanakah dengan kita yang dekat? Ini kalau wajah saya tidak silau begini gimana ya? Mungkin wajah saya bersinar kok, apa-apa. Ulap aku. Maksudnya tadi bagus enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Kurangnya aja, saya ulap. Daripada saudara enggak dapat firman Tuhan, apa lewat ganteng wajah saya? Siapa yang mau hanya dengar firman Tuhan? Amin. Ya jadi kurangi tadi pagi pakai semua juga ya? Iya, tadi pagi. Oh, wow. Ada yang megangi gitu ya sebenarnya. Oke, enggak apa-apa lah. Kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan. Ketika kita mungkin baru mengenal seseorang. Anak muda melalui mungkin Facebook, mungkin melalui pertemanan, Instagram, kemudian chattingan dan cocok. Tapi jaraknya jauh. Anak muda biasanya dengan istilah apa itu? Hubungan jarak jauh itu apa? LDR. LDR. Long distance romance. Relationship romance. Long distance relationship. Ya itu baru ngerti. LDR itu saya pikir paket angkutan apa. Saudara lihat, kita LDR itu enggak enak loh saudara. Kita rindu tiap hari menyapa hai, kita tiap hari ya memberikan mungkin say hello atau apapun. Walaupun long distance, jauh, tapi kita membangun. Apalagi ketika bukan jauh tapi dekat. Kalau jauh tiap pagi, hello, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Mana mungkin kalau sudah dekat kita tidak saling menyapa atau saling membangun. Dan umat Kristen terbalik, saudara. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ini diberikan kesempatan mendekat. Malah kita menjauh. Lihat saudara. Dan pagi hari ini tadi Tuhan menghendaki supaya saudara yang sadar bahwa saudara dulu jauh. Sekarang dekat. Maka kedekatan Bapak Ibu Saudara. Hubungan saudara melampaui, melebihi dari orang-orang yang di luar sana. Kalau mereka doa pagi, subuh-subuh bangun. Mereka doa malam. Mereka ibadah rajin. Apalagi saudara dan saya yang sudah mendekat di hadirat Tuhan. Saya percaya kita lebih lagi. Katakan amin. Jangan dibalik. Pertanyaannya apakah ada pengaruh Pak? Kalau kami tidak sungguh-sungguh tidak dekat. Jelas pengaruhnya besar. Saudara, saya sudah pesan dengarkan khotbah pagi tadi. Saya tidak akan mengulangi, tapi saya sudah warning. Keselamatan bukan cuma percaya, saya kasih tahu. Percaya selalu disertai tindakan. Kalau orang di luar sana saja yang belum mengenal keselamatan, belum mengenal kebenaran, mereka tekun sungguh-sungguh, apalagi saudara yang sudah mengenal kebenaran. Saudara lebih bersungguh-sungguh lagi, katakan amin. Karena kita sudah menerima semuanya. Jangan dibalik. Dan sore hari ini Bapak Ibu Saudara Tuhan mengingatkan kepada saya sebagaimana tadi pagi saya katakan saya akan melanjutkan khotbah saya yang pagi. Bagaimana kepenuhan Allah terjadi ketika saudara mau memperingati. Bapak Ibu Saudara kata memperingati ini ternyata sangat diperhatikan oleh Tuhan di Alkitab. Saya tunjukkan lebih dahulu bagaimana surat peringatan itu ada. Peringatan itu kitab peringatan yang diberikan oleh Bapa di surga. Mari kita buka
Di dalam Keluaran 17, mari kita melihat dulu apa arti peringatan. Sebab bagi orang Kristen, saya melihat hari-hari ini ada kemerosotan gereja Tuhan. Kemerosotan anak-anak muda tentang menghormati gereja dan agama. Itu sudah mulai hilang. Korea sudah terjadi. Dulu orang bangga dengan Korea dengan 1 juta yang namanya umat. Hari ini Korea krisis anak muda yang takut Tuhan. Karena entertain dipenuhi dengan Korea yang luar biasanya, luar biasa saudara. Wajah lakinya hampir sama semua. Yang wanita sama semua. Bayangin saudara, yang mirip semua. Dan mereka bangga, mereka pakai kalung salib. Tapi mereka tidak pernah ada di gereja. Pertanyaan saya, apakah mereka diselamatkan? Saya katakan mereka tidak akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, jika kita dulu yang jauh tidak mengenal kebenaran, oleh kasih karunia Tuhan, saudara dipilih, ya, ditebus dipanggilnya. Dan saudara diizinkan untuk hidup pada hari ini. Supaya Bapak Ibu Saudara merupakan satu tanda peringatan kepada orang dunia. Bahwasannya Allah menghendaki supaya orang diselamatkan. Maka itu diberikan putranya yang tunggal. Setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu semuanya adalah satu tanda peringatan. Bahwa Allah hadir di tengah umatnya. Dia datang ke umatnya untuk menyelamatkan. Bagi mereka yang mau diselamatkan. Katakan amin. Bagi mereka yang tidak mengeraskan hati. Tuhan memiliki ketetapan. Tuhan memiliki perjanjiannya. Tuhan memiliki kemuliaan. Tuhan memiliki ibadah. Tuhan memiliki janji-janjinya. Tidak ada di dalam Tuhan hanya percaya. Dan orang Kristen berpikir cuma percaya. Mana mungkin? Ada banyak pengertian yang salah. Sehingga membuat ada banyak orang Kristen gagal masuk surga. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, neraka itu menakutkan saudara. Neraka itu sangat menakutkan. Dan ke depan nanti saya mau bicara tentang neraka dan akhlak. Akhlak itu sangat penting. Akhlak, saudara tahu akhlak? Akhlak itu budi pekerti, perbuatan kita, karakter kita itu lebih menyelamatkan daripada karunia yang kita punya. Saudara boleh berkarunia menumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Engkau punya karunia penglihatan, kenabian, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena kau pembuat kejahatan. Saudara tahu orang jahat, karakternya gak bisa berubah. Sebelum semuanya terlambat, mari bersaya bersama Bapak Ibu Saudara, kita membangun kembali gereja Tuhan yang sudah runtuh hari ini. Saudara bisa melihat nanti bagaimana pelataran Tuhan sudah diinjak-injak. Mari bersama saya kita bangun kembali. Kita buka Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 13. Saya tunjukkan bagaimana Tuhan memperhatikan umatnya. Dan mencatatnya di dalam kitab peringatan. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perhatikan saudara. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Sebagai apa saudara? Tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Ternyata Tuhan itu sangat memperhatikan. Dan mencatat satu tanda peringatan di dalam kitab. Sebuah kitab dicatat sebagai tanda peringatan. Oleh karena itu, mengapa Tuhan ajarkan saya? Ketika engkau memperingati kematian,
penderitaan, kematian, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus, dan naik ke surga, maka kau akan mengalami kepenuhan Allah. Hanya orang-orang yang mau memperingati. Jika saudara membaca kata peringatan di dalam perjanjian lama, ada banyak hal Tuhan tuliskan. Saya tunjukkan lagi sebelum saya ke perjanjian baru. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak meremehkan. Karena saya melihat berapa banyak orang Kristen meremehkan saudara. Tentang perintah, ketetapan. Dan mereka berpikir bahwa kalau mereka sudah percaya Tuhan Yesus, yang penting berbuat baik, tidak menyakitkan orang. Dan mereka pikir bahwa mereka kalau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tanpa peduli dengan gerejanya, is enough. No. Itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memanggil kita sebagai itu. Tapi Tuhan memanggil kita sebagai batu yang hidup. Yang dipakai sebagai pembangunan rumah rohani Allah. Buka di dalam Keluaran 31 ayat 13. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh searching di Alkitab. Lihat, tulis aja kata peringatan. Peringatan itu artinya apa saudara? Kita itu mengingat. Maka itu saya tadi tiba-tiba teringat lagu Ingat Kasih-Nya. Saudara, orang yang mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, Allah akan memenuhi hidup mereka dengan dirinya. Dengan keberadaannya. Ya, dan kemenuhan Allah akan saudara rasakan. Penyertaannya, pertolongannya, kuasanya, pembelaannya. Bahkan Tuhan akan memberikan tanda-tanda yang ajaib. Saudara akan melihat bahwa Tuhan Yesus hidup. Bahwa Allah Bapa hidup. Bahwa Roh Kudus hidup. Jika tidak hidup, sia-sialah kita melakukan hal ini. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah apa? Peringatan antara siapa? Aku dan kamu. Wow, saudara. Saya selalu mengajarkan murid-murid saya, anak rohani saya. Punyalah perjanjian pribadi dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Jangan hidup agamamu, jangan hidup keyakinanmu ditentukan oleh sebuah peraturan-peraturan. Ditentukan oleh karena mayoritas pemahaman, penafsiran Alkitab yang berbagai macam doktrin yang keluar hari ini di tengah-tengah umat Tuhan. Bahkan di YouTube sekalipun keluar berbagai macam ajaran. Bapak Ibu Saudara tidak boleh terpengaruh oleh ajaran-ajaran di luar sana. Karena saudara harus memiliki perjanjian pribadi antara Bapa dan saudara. Kata Tuhan, peringatan antara aku dan kamu. Dan itu saya bangun 24 tahun. Apa yang saya lakukan bukan karena organisasi gereja. Bukan karena memang gereja harus melakukan ibadah. Jumat Agung ya mesti dong Pak. Karena kan gereja, masa gereja minggu gak ibadah? Saudara, itu peraturan manusia. Tuhan Yesus berfirman, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Bapak Ibu Saudara, dari sejak semula saya bertobat, saya selalu diajarkan Tuhan antara dia dan saya. Antara aku dan Tuhan.
bukan antara siapapun. Bahkan keluarga saya, istri, anak, menantu, cucu, ipar, besan, orang tua, mertua, bukan. Tapi hanya antara aku dan dia. Tepuk tangan buat Allah kita. Kalau saudara menemukan perjanjian antara kamu dengan Tuhan, kamu tidak terpengaruh. Makanya orang itu kan memanipulasikan firman tuh lebih banyak hari ini. Ajaran-ajaran yang mengedepankan anugerah lebih besar. Mereka berpikir, bukankah keselamatan tidak tergantung dari ibadah kita? Siapa yang bilang? Kalau tidak tergantung, kenapa kita harus ibadah? Amin. Lebih baik Elia kita ke Surabaya. Haleluya. Ya, kita bantu TP yang kebakaran, minimal kita bawa ember. Haleluya. Lalu kita nanti makan nasi cumi hitam yang hauce. Jumat Agung enggak usah ibadah. Enggak perlu. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Dan itu yang terjadi sekarang sedang digoreng sama iblis. Digoreng kayak saham ya Pak. Ya falas ya. Loh iya saudara, yang digoreng adalah umat Nasrani. Iblis itu ada di pengajaran-pengajaran, dia berdiri tegak. Dia tahu yang saudara ajarkan. Ingat Adam dan Hawa itu jatuh karena apa? Ajaran setan. Diputar balik. Gimana caranya? Logikanya dipakai. Makanya kalau saudara ikut Tuhan selalu pakai pengertian logika. Logikanya ya Pak. Pengertiannya ya Pak. Orang itu ya begini Pak. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarkan gitu. Ada orang mau ikut Tuhan, kenapa kamu ikut aku? Lihat saudara. Kamu ikut aku bukan karena kamu melihat tanda. Tapi karena perutmu kenyang. Lihat saudara. Kamu mau ikut aku? Serigala punya liang. Burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Guru, kami mau ikut engkau. Izinkan kami kuburkan papa kami dulu. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Kamu ikut saya. Lihat saudara. Saudara mau ketemu Tuhan Yesus? Mau? Saya yakin tidak akan berani saudara menatap dia. Karena hari ini orang mengerdilkan Tuhan Yesus. Makanya saya marah sama orang yang berkata, Pak, Tuhan Yesus sebagai penglaris Pak. Roh saya membara, untung waktu itu saya tidak marah meledak waktu itu. Saya masih sopan, menghormati. Andai kata waktu itu saya marah, meledak, saya bilang, ular beludak kamu. Tapi enggak ngerti kalau di sini ular beludak. Ular beludak itu kata-kata yang kasar di Israel. Kalau di sini babi ngepet kamu ya, itu ngerti dia. Lebih parahnya lagi, asu kamu ya, nah, gitu ya. Tapi anjing hari ini dinaikkan loh harkatnya saudara. Jadi kita perlu demo, nggak boleh kalau mengatakan asu kamu. Sebab beberapa hari yang lalu ya, kita telah kehilangan, telah meninggalkan dunia. Max, anjing kesayangan kita, anaknya Mbak Yuni, dari gender yang lain. Waktu saya dikasih tahu, saya nangis loh saudara. Saya langsung spontan gini, Tuhan aku mau jadi anjing. Iya. Karena anjing setia. Kenapa anjing dianggap najis? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah menganggap anjing najis. Anjing itu proskuneo. Dia seorang ya. Tuhan Yesus berkata, ibu tidak layak aku memberikan roti kepada seekor anjing. Sudah, Tuhan Yesus sayang anjing loh. Saya belajar banyak dari anjing saya juga. Tuhan katakan, aku tidak layak memberikan roti kepada anjing.
Tetapi ibu ini berkata, Tuhan, anjing itu makan remah-remah meja tuannya. Tuhan berkata apa? Ibu, besar imanmu. Selamat anakmu. Lihat saudara, Tuhan tuh menguji. Waktu saya diberitahu kalau Max berpulang ke rumah Bapa. Oh ya, saya percaya anjing-anjing kita, apalagi anjing pendeta, pasti dia akan bersama-sama dengan saya nanti. Katakan amin. Loh, saudara tidak percaya? Coba lihat Nuh, kapalnya Nuh. Itu anjing-anjing semua binatang. Tuhan tidak mungkin nyiptakan lagi di sana. Maka anjing-anjing, binatang-binatang itu tidak berdosa loh. Dia bisa jahat karena dosa Adam. Dulu anjing, ya itu yang namanya harimau, singa, itu dengan kelinci, dengan kucing, dengan rusa, mereka itu berpelukan. Mereka itu mainan biar nggak ada makan makanan, tidak ada. Sejak Adam berdosa, damai itu hilang atas bumi, pembunuhan terjadi. Dimulai dari Kain, bunuh Habel. Singa yang dulunya melihat rusa itu kawan bermain, hari itu menjadi makanannya sampai hari ini. Tetapi ketika umat manusia dipulihkan, maka damai turun atas muka bumi. Atas bumi baru, langit baru. Di sana ada binatang-binatang. Dari mana binatang itu? Semua yang mati di bumi. Itu keyakinan saya. Makanya saya ngomong sama Mbak Yuni, kenapa enggak panggil saya? Kenapa kau saya enggak ngerti waktu kita membaptis. Jadi waktu baptis Bu Arisa juga, Max itu sakit. Saya hanya sambil lalu, maksudnya bisa dibawa dokter atau apa, kasihan. Karena saya merasa bahwa anjing itu setia saudara. Meninggal minggu setelah rapat ya. Hari Sabtunya diberitahu sama Mbak Yuni. Max, kalau Max mau pergi, ya pergi atau mau berangkat, Mama ikhlas. Oh aduh. Max itu ngerti saudara. Udah tua dia, matanya udah seperti katarak gitu. Tidak mau makan. Kemudian setelah ibadah, itu kakinya bisa seperti pamit gitu loh saudara. Dan dia sudah lemah. Ya, sama Audrey ya yang dampingi itu. Didoakan Bapa kami. Hembusan nafas terakhir langsung. Hush. Nangis Bapak Ibu Saudara dikubur tempat ini. Bapak Ibu Saudara lihat. Kok tadi saya cerita anjing, kenapa ya? Saya bingung juga. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, anjing itu setia. Anjing itu tidak tertarik kepada berkat Tuhan. Anjing itu hanya tuannya yang dilihat. Anjing saya Bapak Ibu Saudara, kemana saya pergi, posisinya mesti menghadap saya. Ketika saya ke kamar mandi, matanya menghadap saya. Hari ini saya ke gereja, dia tunggu di pintu gerbang masuk, dia menghadap pintu. Lihat saudara, dia cuma tunggu tuannya, dia tidak menunggu makanan. Dia hanya taat sama tuannya, kerinduannya untuk dekat tuannya. Maka itu bagi seekor anjing Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat berharga. Itulah yang disebut penyembah yang benar. Ada relationship, hubungan antara anjing dan tuannya. Saudara, saya tidak mau piara anjing lagi. Itu pun diberi oleh anak saya untuk istri saya. Terlanjur ikatan batin. Wow, saudara. Dan umur anjing tidak panjang, apalagi anjing kecil. Paling enggak bisa berapa? Max 15 ya Max itu. Ya mungkin 15, tapi saya bernubuat buat anjing saya. Kamu anjingnya pendeta. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamu panjang umur. Kamu lebih daripada anjing biasanya. Kamu akan sampai kepada bahkan 25 tahun. Sehat, kuat. Jadi pendoa. Amin. Yang mewakili anjing-anjing masuk Bahtera Nuh. Tepuk tangan buat Allah kita. Jadi kita bicara tentang Bahtera Nuh.
Tapi saya mau katakan, sudah jangan pakai kata-kata anjing dulu. Tidak boleh. Dulu anjing itu diremehkan, tidak. Anjing hari ini banyak dog lovers, banyak. Hati-hati, Anda main-main pukul sama anjing seenaknya, Anda akan dibawa ke pengadilan. Ternyata anjing itu lebih manusia daripada manusia. Haleluya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ketika Nuh taat, Nuh membangun Batra, membawa masuk semua binatang, termasuk manusia semua. Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Karena apa? Nuh memiliki hubungan dengan Allah. Dia hidup tidak sama dengan zamannya. Artinya Nuh hidup antara dia dan Tuhannya. Nuh nggak pakai logika. Pak, logikanya namanya orang hidup ya harus kerja Pak. Kalau nggak kerja makan apa Pak? Ya nggak usah ngajari saya. Tapi bagaimana antara kamu dengan Tuhan? Kalau orang punya relationship pribadi dengan Tuhan nggak perlu diatur. Suami istri nggak ada sekolah kuliah untuk suami istri, nggak ada. Nggak ada peraturan suami istri. Karena itu hubungan. Ketika hubungan terjadi, relationship terjadi, dia akan membangun perjanjian-perjanjian. Katakan amin. Burung-burung di udara akan masuk juga ini. Amin, amin. Oh haleluya. Itu kelelawar atau burung? Oh kelelawar, kelelawar juga masuk. Amin. Tidak apa-apa, biar dia dengar firman Tuhan. Dan dia menjadi saksi Kristus, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat hewan-hewan. Hewan itu memang luar biasa Bapak Ibu hari ini. Kembali Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya hubungan dekat antara aku dengan dia. Itu satu peringatan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau sore hari ini saya berbicara tentang peringatan, ini sangat penting. Apakah umat Tuhan hari ini tetap membangun peringatan enggak? Jangan-jangan kita ini enggak pernah bangun peringatan. Orang yang punya hubungan dekat sama seseorang, dia pasti memiliki peringatan, dan setiap peringatan dicatat di dalam kitab mereka, diare mereka, diare apa diary sih? Diare, hah? Diary ya, diary ya, diary. Bukan diare ya. Dicatat di kitabnya, ditulis kalaupun dia tidak punya kitab itu, ditaruh di memorinya. Ya, tidak apa-apa. Tata, itu baik kok. Sini. Baik, tidak apa-apa. Ya. Tidak pernah loh terjadi gini. Ini pasti ada sesuatu. Amin. Ada berkat Tuhan dicurahkan bagi saudara semua. Supaya saudara mengenang Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Dibuka aja pintunya itu nanti dia akan kalau dia cari pintu. Ya, enggak apa-apa. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang punya hubungan yang dekat, maka orang ini punya buku-buku peringatan. Makanya kalau suami istri, ya, pacar, dia pasti punya memori tempat-tempat pertemuan yang dia ingat. Saya pun selalu mengingat di setiap pelayanan saya, di setiap apa yang saya lakukan, pekerjaan Tuhan, keluar kota, dimanapun, saya tidak pernah lupa. Saya mengingat saat-saat, bahkan saudara, setiap hari ketika saya harus naik ke loteng atas di tempat di mana live streaming saya lakukan 4:30 pagi, juga 5:30 sore. Itu pun membawa satu peringatan di dalam memori saya. Terkadang masa-masa saya ingat, saya rindukan saudara. Demikian juga bahwa Tuhan juga memiliki kitab-kitab peringatan. Makanya
Bagaimana cara kita memandang Tuhan sangat penting. Kalau saudara memandang Tuhan seperti orang Israel, hanya hukum, maka Tuhan berkata, bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Karena kamu gak punya peringatan. Kamu cuman punya hukum. Katanya kalau mau masuk surga harus ibadah. Atau dibalik, orang sudah diselamatkan walaupun tidak perlu ibadah. Bisa terjadi. Kenapa saudara melakukan hal ini? Apakah engkau punya perjanjian antara dirimu dengan Tuhan Yesus? Atau engkau terikat dengan hukum? Kenapa orang Israel sulit menyelami Tuhan? Karena mereka selalu membuat hukum dalam hidup mereka. Padahal itu hukumnya Tuhan. Dan Tuhan berkata, ya nak, aku kasih hukum itu untuk menuntun engkau, untuk menjaga engkau, supaya engkau tetap pada jalanku. Makanya ketika Tuhan membuat perjanjian hari Sabat, bangsa Israel tidak mengerti. Bapak ibu saudara, hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Ketika saudara melakukan sesuatu, engkau akan dirajam sampai mati. Hari Sabat semua adalah hari peringatan pembebasan bangsa Israel, disebut untuk memperingati Paskah. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mau menunjukkan kebenaran. Di hari Sabat dia menyampaikan firman Allah, ibadah, ada seorang ibu yang bungkuk 18 tahun. Tuhan Yesus berkata, ibu, engkau disembuhkan. Orang Farisi tidak melihat kesembuhan sebagai 1 tahun Yobel, sebagai tahun kelepasan, kemenangan. Tapi mereka langsung berpikir, ini orang melanggar hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Kenapa dia menyembuhkan hari Sabat? Bukankah ada hari lain selain hari Sabat? Lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa bangsa Israel tidak bisa mengerti hati Tuhan? Karena mereka tidak punya hubungan perjanjian antara aku dengan Tuhan. Jumat Agung ini Tuhan mau setiap saudara yang mau mengalami kepenuhan Allah, mengalami kepenuhan Kristus, saudara merasakan hadiratnya. Engkau harus punya perjanjian pribadi antara engkau dengan Tuhan. Kejar itu. Kalau saudara belum punya, malam hari ini jerit, doa, nyembah, nangis saudara. Tuhan, jamah hatiku sampai aku punya perjanjian dan peringatan antara aku dengan engkau. Bukan antara aku dan istriku, bukan antara aku dan anakku, bukan antara aku dan cucuku, bukan antara aku dan menantuku, bahkan mertuaku. Tidak. Perjanjianku hanya antara aku dan engkau. Tuhan Yesus berkata, hai orang munafik. Ketika lembumu atau sapimu, hewanmu terperosok, di hari Sabat engkau menolong. Ketika mereka haus, engkau bawa ke kandang. Sedangkan ini orang 18 tahun terikat. Tetapi engkau mengatakan, apa yang aku lakukan salah karena hukum. Lihat Bapak Ibu Saudara, orang Israel sangat kuat dengan hukum sampai buta matanya. Tidak bisa melihat relationship. Orang Kristen kebablasan karena dia menerima pengajaran. Tuhan Yesus mati untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak, aku tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Tetapi aku menggenapinya. Lihat saudara. Sama sekali 1 iota pun tidak pernah aku batalkan. Hanya orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan. Hidup orang ini akan kokoh dalam iman. Dia tidak goyah. Dia tidak mundur. Bahkan dia tidak pernah jatuh. Karena apa? Dia punya hubungan dengan Tuhan. Kalaupun dia jatuh, dia akan segera bangkit. Karena persoalannya bukan antara dia dengan keluarganya, antara dia dengan kotanya, antara dia dengan temannya, atau dia dengan bangsanya. Tapi persoalan yang lebih inti antara dia dengan Tuhan. Bisa ngerti? Yang Tuhan rindukan, kematian Tuhan Yesus ini, itulah yang namanya kitab peringatan.
Kalau saudara dan saya sudah mengerti hal ini, saudara, perkara sebesar apa saya mau tanya yang bisa menjauhkan dirimu dari Tuhan? Kalau engkau jauh dari Tuhan, berarti engkau tidak punya hubungan sama sekali dengan Tuhan. Sebab yang kau bangun cuma peraturan. Peraturan tidak pernah membawa kita ke surga. Hanya pribadi Tuhan Yesus yang membawa kita ke surga. Hanya orang yang mengenal aku, kata Tuhan. Aku tahu siapa kepunyaanku. Aku kenal. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, saya sudah berjanji sama Tuhan, saya akan mengembalikan otoritas gereja. Karena di akhir zaman nanti anak muda sudah tidak menghormati gereja. Maka itu ketika ada orang berkata, Tuhan Yesus itu jadi penglaris bisnis saya. Itu yang saya tadi mau ngamuk. Tapi puji Tuhan saya tidak marah. Saya cuma bilang, Ibu, saya tidak terima. Kalau ibu berkata Tuhan Yesus penglaris. Karena Tuhan Yesus mati lebih daripada semua hartamu. Saya tidak akan doa. Saya tidak mendoakan tentang penglarisan. Sebab saya bukan pendeta yang membuat penglarisan. Jangan panggil saya supaya perusahaanmu laris. Jangan panggil saya supaya tokomu laris. Panggillah di luar sana. Ada banyak yang bisa membuat tokomu laris. Tapi aku dan seisi rumahku hanya melayani Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Katakan amin. Itu yang membuat saya marah, saudara. Orang sudah mulai nginjak-nginjak. Lihat perkataan ini datang dari mana? Orang Kristen bukan? Iblis membuat Adam dan Hawa, dibuka logikanya. Pshut. Ditunjukkan buah yang memberikan pengertian. Mulai otaknya jalan, betul juga ya. Memang Tuhan suruh makan semua, betul. Tetapi satu jangan dimakan. Iblis bilang, nih. Sebetulnya boleh dimakan. Karena apa? Allah takut kamu nyanyi dia. Sebab ketika kamu makan, matamu akan terbuka seperti Tuhan. Saudara, buah itu tawaran dunia. Buah terlarang sampai hari ini ada. Di tengah umat Tuhan, Tuhan tetap berfirman. Kamu boleh makan semua buah ini. Di dunia ini hanya satu. Jangan kamu makan. Apa? Dosa. Apakah orang Kristen mau berdosa? Oh jelas tidak. Orang Kristen takut neraka. Tapi iblis bikin kamu jauh dari Tuhan. Karena orang Kristen tidak merasa berdosa ketika dia tidak ibadah minggu. Lihat saudara. Orang Kristen gak pernah bersalah kalau dia tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Orang Kristen tidak pernah guilty ketika dia tidak melayani. Iblis mencoba mengirimkan logika. Orang Kristen mulai berpikir, Tuhan itu mengasihi kita kok. Meskipun kita tidak ibadah, Tuhan itu baik kok. Tuhan itu memaklumi kita. Kita kan orang berdosa. Lihat saudara, tidak pernah ada tanda peringatan dari orang Kristen. Kenapa saya berani berkata begini? Memang saya masih melihat ada gereja-gereja kuno, pendeta-pendeta, hamba-hamba Allah yang memperingati dengan sungguh-sungguh. Kita perlu cek. Kalau kita nggak pernah peringati penderitaan, kematian, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kenaikannya ke surga. Bagaimana kita bisa berkata bahwa aku mengasihi Tuhan? Bagaimana saudara berkata bahwa aku mengasihi Tuhan? Ketika seorang saling mengasihi, dia punya perjanjian, dia punya peringatan.
Makanya hati-hati, sebagaimana tadi pagi saya katakan di luar negeri, saudara akan terjebak. Tidak ada khotbah yang seperti saya ini. Karena mereka selalu meninggikan anugerah lebih besar daripada keadilan dan hukuman Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen tidak membangun ibadahnya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, selagi kita masih bernafas, mari kita sungguh-sungguh. Cek hati kita, punya enggak sih kita perjanjian sama Tuhan. Urusanku sama Tuhan, bukan sama lu. Bisa ngerti saudara? Kenapa saya tidak balas jahat dengan jahat? Apakah saya urusan dengan seseorang? Tidak, urusanku sama Tuhan. Maka itu surat Yesaya 43 ayat 18 tolong buka. Nanti Sabtu saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau ini saya teruskan, saya tidak berbuka puasa. Persoalannya di sana. Tidak saudara. Haleluya. Ya, karena terlalu banyaknya saudara. Terlalu banyaknya sesuatu yang Tuhan mau ngomong sama saudara. Kalau saudara nanti Sabtu hadir lagi, engkau akan mendengar. Paling tidak harus buka live streamingnya. Yang tadi pagi kesulitan buka. Karena ada bagian video-video yang dilarang oleh YouTube, di-cut. Saya sendiri gak buka. Tapi puji Tuhan akhirnya ada yang bisa buka. Makanya tadi ada beberapa yang dipotong supaya bisa kita dengar lagi. Sebentar ya. Itu yang dosamu seperti kermisi ya? Bukan ya? Yesaya 1 ayat 18. Sama-sama 18-nya, tapi itu Yesaya 43, ini Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Mari saudara, saya cuma mau menunjukkan gini loh. Tuhan itu senang berperkara. Mari kita berperkara. Wah, saya senang itu, kata-kata begitu. Itu antara aku dan dia. Marilah, baiklah kita berperkara. Wah, Tuhan itu gentleman saudara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saya senang dengan kalimat ini. Saya pegang terus. Aku berperkara bukan kepada manusia. Aku berperkara kepada Tuhan. Itu yang menjadi landasan saya melakukan semuanya. Saya menantikan Tuhan. Saya menunggu apa yang saya harus lakukan. Perkara saya bukan karena lingkungan ini, no. Perkara saya bukan karena orang lain, hanya karena aku dan Tuhan. Itu yang membuat kita berbeda, Bapak Ibu Saudara. Bisa mengerti? Kalau saya tahun 98 sampai hari ini 24 tahun. Saya rajin, saya tekun, saya tidak pernah kendor sama sekali. Saya menyala-nyala. Saudara tahu hari ini rahasianya. Bukan karena jabatan saya. Bukan karena saya gembala. Saya melakukan tugas semuanya ini. Bukan. Tapi karena aku memiliki perjanjian dengan Tuhan. Ada surat peringatan antara aku dengan dia. Tepuk tangan buat Allah kita.
Orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, dia setia. Dia berani. Dia rela. Bahkan sampai mati. Tidak bisa saudara, engkau dipaksa. Tidak bisa. Doa malam dipaksa, ibadah minggu dipaksa, pelayanan dipaksa. Gak bisa dipaksa. Hanya orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Maka itu kembali tadi saya tutup Bapak Ibu Saudara. Ada yang namanya di dalam Keluaran 17 ayat 14, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Tuhan sedang membuat kita peringatan karena apa? Karena Tuhan memiliki hubungan dengan Yosua. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuat saudara punya relationship with God. Bukan dengan saya. Hubunganmu dengan Tuhan. Temukan. Kalau engkau menemukan hubungan dengan Tuhan, engkau akan mengerti isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan ada di gerejanya. Dan di gerejanya adalah di tempat ini. Ada gembala, ada umat. Bersama-sama kita bergerak melakukan apa yang Tuhan mau. Hanya orang yang mengerti hati Tuhan. Maka dia bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Dia memang memuji Tuhan. Tetapi sesungguhnya hatinya jauh daripadaku. Karena apa? Yang mereka lakukan peraturan manusia. Hukum-hukum manusia. Bapak Ibu Saudara, orang melakukan hukum capek. Berapa banyak orang hanya taat. 1 minggu, 2 minggu ketika saya tegur. Kenapa kamu tidak ke gereja? 1, 2, 3 minggu, 4, 1 bulan. Setelah itu hilang. Dengarkan khotbah tadi pagi ya, yang belum datang. Supaya saudara tidak menjadi anak toyol. Dan gereja di tempat ini bukan gereja toyol. Tapi gereja di tempat ini gereja anak Allah. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Dan berapa banyak orang berani berkata anak Tuhan. Anak Tuhan, bagaimana mungkin saudara anak Tuhan? Anda tidak peduli sama sekali dengan pekerjaan Tuhan. Dengar ya saudara, dengar. Jika saudara punya hubungan perjanjian sama Tuhan pribadi loh. Bukan karena istri, bukan karena mertua, menantu, anak, cucu lagi. Oh, saya punya cucu. Perjanjian saya antara aku dan dia. Saudara, engkau akan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan. Maka itu setiap hal yang saudara lakukan, dia ajar saudara. Dia tuntun saudara. Saya ini mencoba belajar. Karena saya merasa bahwa apakah orang Kristen harus berpuasa? Saya katakan tidak perlu. Tapi kalau itu memang untuk menyangkal dagingmu, lakukan. Tapi puasa bukan untuk mencari kuasa. Puasa bukan untuk mencari perkenanan. Tetapi puasa itu merendahkan diri. Ketika saya mulai mengumumkan untuk berpuasa, saya mulai belajar saudara, mengerti. Apa sih artinya puasa? Yesaya 56 berkata bahwa puasa yang kukendaki kamu melepaskan orang terikat terbelenggu. Kamu memberi roti kepada orang yang lapar. Memberi pakaian, menampung orang-orang yang tidak punya rumah. Itu puasa yang kukendaki. Maka lukamu akan sembuh. Barisan depanmu adalah kemuliaan Tuhan. Barisan depanmu kebenaran, barisan belakang kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saya menyarankan kita puasa mengambil penderitaan Tuhan Yesus, apa ini maksudnya Tuhan? Tuhan ajarkan. Ketika seseorang berpuasa karena memiliki hubungan dengan Tuhan. Puasa itu bukan sesuatu yang menyengsarakan. Puasa bukan sesuatu yang menghambat kita makan. Tidak. Tetapi puasa merupakan satu
wujud toleransi atau empati kita kepada Tuhan. Bukan pindah jam makan, bukan persoalan tentang nanti jam berapa makannya. No. Tuhan berkata, yang ku kehendaki engkau mengenal aku. Ketika kita mengenal Tuhan, kita berpuasa, melatih diri. Bukan masalah nanti jam berapanya, mau makan, mau sahur, mau apa. No. Tapi Tuhan, aku mau mengambil beban. Tuhan ajarkan saya tentang relationship. Ketika seseorang memiliki hubungan dengan Tuhan, maka dia akan membangun dirinya ke arah Tuhan. Dan tidak mungkin saudara membangun hubungan dengan Tuhan, katanya saudara punya hubungan dekat sama Tuhan, tetapi engkau tidak beribadah, minggu tidak ibadah. Apakah engkau punya hubungan dengan Tuhan? Oh, saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Pak. Meskipun saya tidak ibadah, saya di rumah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah itu hubungan pribadi? Dan ada banyak orang tertipu dengan hal ini. Makanya mereka tidak punya peringatan. Saudara, kenapa ibadah? Karena itu ada peringatan. Tuhan mencatat peringatan. Bahkan apa yang kita kerjakan diperingati oleh Tuhan. Maka itu sore hari ini saudara, punyalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Perjanjian antara aku dan engkau Tuhan. Kalau saudara punya perjanjian antara aku dan Tuhan, apa yang saudara putuskan tidak bisa disamakan dengan keputusan orang lain. Karena antara saya dengan Tuhan, kalau saya dengan Tuhan tidak akan bisa disamakan dengan hamba Tuhan yang lain. Dia punya hubungan relasi dengan Tuhan. Dan kita pada satu tujuan, yaitu memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Kita memuliakan Allah Bapa di surga. Tidak ada perpecahan. Besok saya lanjutkan, kita berdoa. Besok pagi jam 8 saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk hadir. Supaya saudara lebih mengerti tentang kepenuhan Allah. Mari siapkan hati untuk perjamuan kudus. Pagi dan sore ada. Khotbah saya selalu pagi berbeda dengan sore. Saya rindu mengajak umat Tuhan bersama-sama saya. Mari kita punya peringatan antara kita dengan Tuhan. Orapa syakara 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 palapara kiara palapalapa sekiara parapara. Mari saudara karunia bahasa roh, ayo berbahasa roh, ayo bahasa roh. Korea pasekaraba, bangkitkan rohmu. Malam hari ini katakan, antara aku dengan engkau Tuhan, hanya aku dengan engkau. Aku mau membangun oleh darah Tuhan Yesus. Engkau menemui diriku Bapa. Aku dengan engkau. Dan hari ini aku komitmen ya Bapa. Aku akan memiliki peringatan-peringatan di dalam hidupku. Sesuai dengan peringatan-peringatan yang kau berikan kepada bangsa Israel. Juga kepada umat perjanjian baru. Ya Bapa, ampuni kami. Kalau selama ini kami meremehkan peringatan-peringatanmu. Sesungguhnya kami sadar kami tidak punya perjanjian pribadi dengan engkau. Ternyata selama ini hubungan kami ditentukan istri kami. Hubungan kami dengan engkau ditentukan anak kami. Hubungan kami dengan engkau ditentukan keluarga kami. Mertua orang tua kami. Bahkan cucu dan cicit kami. Bahkan pemerintahan, kota, pekerjaan, usaha kami Tuhan. Ampuni kami. Pulihkan Tuhan. Supaya pelayanan kami murni. Supaya ibadah kami murni. Sehingga Tuhan Yesus tidak berkata, bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Ya Bapa, bangkitkan di tempat ini Tuhan perjanjian yang baru.
Bangkitkan antara kami dengan Engkau. Bangkitkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu, juga yang ada di rumah. Terimalah pengurapan minyak dan anggur. Persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus. Menyucikan dan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara semuanya. Khususnya yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Terimalah berkat kehidupan yang datang dari Allah Bapa di surga dan putranya Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Yang menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Sampai berjumpa.